Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi nilai mutlak. Nah, di materi ini nanti kita akan membahas definisi nilai mutlak. Yang pertama itu definisi nilai mutlak. Ini, kemudian fungsi linier nilai mutlak, persamaan linier nilai mutlak, dan pertidaksamaan linier nilai mutlak. Nah, adik-adik, berbicara tentang nilai mutlak, ini berkaitan dengan jarak. Nilai mutlak berarti jarak. Nah, berbicara tentang nilai mutlak berarti berkaitan dengan jarak dari sebuah bilangan. Dimulai dari titik nol seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang ini ada persamaan, kemudian ada fungsi dan ada persamaan. Nanti di dalamnya kita akan membahas tentang ada variabel. Pasti kalau ada fungsi dan persamaan atau pertidaksamaan nanti di dalamnya akan terbahas di situ ada variabel. Nah, di SMP kan kalian sudah pernah mendengar apa itu kata variabel. Variabel itu dia misalnya contoh dari variabel itu misalnya X, ini ibu PX begini, atau ada Y, atau bahkan ada Z. Ini dia punya nama variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, itu kalau semua berbicara tentang fungsi dan persamaan ataupun pertidaksamaan. Nanti kita akan membahas ini X, Y, dan Z. Ada variabelnya di dalam. Jadi persamaan nilai mutlak yang memuat variabel, yang di dalamnya memuat satu variabel. Kalau baru satu variabel berarti baru X misalnya, atau baru Y kalau satu variabel, atau baru Z. Kalau yang ini, kalau 3 variabel berarti sudah termuat yang ini 3 variabel ini X, Y, dan Z. Kalau baru satu variabel berarti bisa saja X nanti, baru X variabelnya yang akan kita bahas di fungsi persamaan atau pertidaksamaan itu. Nah, oke. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas ini. Ini definisi nilai mutlak. Yang ini definisi nilai mutlak. Ini. Nah, nilai mutlak dari sebuah bilangan real diartikan sebagai jarak bilangan tersebut dari titik nol pada garis bilangan. Nah, ini garis bilangan. Jadi, jarak sebuah bilangan dari titik nol ini, titik nol ini pada garis bilangan. Jadi, jarak kalau mengarah ke kanan berarti dia positif. Kalau mengarah ke kiri berarti dia negatif. Nah, ini kalau X-nya lebih dari sama dengan 0 berarti dia positif. Kalau X-nya kurang dari 0 berarti X-nya negatif. Nah, pada nilai mutlak, adik-adik, nilai mutlak itu dinotasikan atau sering ditulis nilai mutlak itu begini. Ada tanda garis panjang, kemudian ada X di sini. Nah, ini seperti ini. Ini notasi untuk nilai mutlak. Ini dibaca seperti apa? Ini dibaca menjadi mutlak dari X. Mutlak dari X. Dibaca mutlak dari X. Kalau seperti ini. Kalau ini misalnya ini mutlak dari 3 berarti jarak dari negatif 3. Dibaca seperti apa? Dibaca mutlak dari 3. Mutlak dari negatif 3. Nah, tuh, dan seterusnya. Kalau misalnya di sini ganti dengan misalnya kita ganti dengan 5. Di sini kita ganti dengan 5, maka di sini dibaca mutlak dari negatif
mutlak dari negatif 5. Nah itu mutlak dari negatif 5 seperti itu. Nah oke adik-adik, itu definisi nilai mutlak. Jadi definisi nilai mutlak definisi dari nilai mutlak. Nah, secara geometri digambarkan oleh garis bilangan berikut ini. Ini garis bilangannya. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan ini. Nah, ini Ibu bilang ini simbolnya yang ditentukan oleh, jadi simbolnya ini atau notasinya ini mutlak dari yang ini. Ibu kasih tanda merah ya. Ibu kasih tanda merah ini. Itu simbol untuk mutlak dari X yang ditentukan dengan ini. Secara matematis ini definisinya. Nah, mutlak dari X dibaca ini, mutlak dari X sama dengan X-nya, di mana X-nya besar sama dengan 0, atau negatif X, di mana X-nya kurang dari 0. Ya, seperti itu. Nah, ini sifat nilai mutlak. Jika A dan B bilangan real, maka berlaku yang pertama A mutlak dari A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Jadi Ibu ulangi, mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Berikut yang kedua, mutlak dari A pangkat 2 sama dengan mutlak A dipangkatkan 2. Jadi ini pangkatnya di luar, sehingga sama dengan A pangkat 2. Nah, berikut yang ketiga, mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B, dengan B-nya tidak sama dengan 0. Yang keempat, mutlak A kurang B itu sama dengan mutlak B kurang A. Dan yang kelima ini, mutlak negatif A sama dengan mutlak A. Nah, jadi kalau berbicara nilai mutlak, semua nilai yang pakai tanda mutlak pasti bernilai positif. Jadi kalau berbicara nilai mutlak berarti dia berbicara tentang jarak. Di mana-mana jarak tidak ada yang negatif. Sehingganya kalau suatu bilangan yang di dalamnya ada tanda mutlak kemudian di dalamnya ada tanda negatif, maka pasti dia selalu bernilai positif. Misalnya seperti ini. Ini mutlak dari negatif 3 itu sama dengan mutlak 3 atau sama dengan 3. Jadi semua bilangan yang ada tanda mutlak kemudian di dalamnya ada tanda negatif, pasti dia selalu berubah menjadi suatu bilangan yang positif. Karena di mana-mana Ibu bilang kalau berbicara tentang nilai mutlak itu diartikan sebagai jarak dari suatu bilangan. Bilangan tersebut dari titik 0. Kalau berbicara tentang jarak tidak ada yang negatif. Sehingga suatu bilangan yang di dalamnya ada tanda negatif, di dalam tanda mutlak ada tanda negatif, maka pasti hasilnya dia positif. Semua bilangan bukan hanya negatif 3, semua bilangan. Negatif 2, mutlak dari negatif 2 pasti hasilnya sama dengan 2. Mutlak dari negatif 1 sama dengan 1. Begitu. Jangan lupa. Nah, nanti di video berikut Ibu akan berikan suatu contoh menentukan suatu nilai mutlak, dan habis contoh Ibu akan berikan soal ke kalian. Oke? Ditunggu di video berikutnya.